Banyak orang yang mengira itu cerita actionnya Tom Cruise yang baru, tapi banyak yang tidur. Karena kan 2,5 jam kan 165 menit lah. Agak rumit ceritanya. Tetapi yang menyukai tentang AI gitu ya, tentang teknologi itu pasti nyambung. Nah itu keren loh, Oke. Karena bisa jadi ya beli sesuatu kan. Program itu bisa memprogram dirinya sendiri, jadi dia mutan. Iya. Program itu. Iya, mutan. Wah ini. Kalau program itu masuk di software, kan dia bisa berkembang biak kayak kalau dulu kan masih simpel-simpel ya, malware gitu, virus itu kan masih simpel-simpel kan. Sekali diklik, pengguna software yang sama di seluruh dunia bisa terinfeksi virus itu. Kan kita nggak tahu kan, tiba-tiba blank screen gitu, kedip-kedip sendiri komputer kita itu kan karena virus. Itu kan yang masih mudah lah. Kalau virus kan merusak. Ini nggak merusak ya. Dia membuat program sendiri gitu. Keren itu ceritanya keren. Dan mereka menyebutnya itu entitas. Jadi si Tom Cruise dan the gang ini diutus untuk mengatasi entitas itu. Jadi lawannya itu nggak kelihatan sekarang, entitas itu. Entitas tidak kelihatan. Ini lebih rumit lagi di rupanya, Pak. Musuhnya tidak terlihat, Pak. Nggak terlihat. Okay. Bahkan itu kerennya kan si Tom Cruise kan lagi lari di gang gitu kan, mau nemuin temennya, kan diarahkan sama temennya kan lewat komputer. Dia sekarang lihat satelit, belok kanan, belok kiri gitu kan. Lama-lama di headphone-nya si temennya ini ada suara sendiri yang seperti temennya itu. Belok ke selatan, jalan lurus. Dia bingung kan, siapa yang ngasih perintah? Ini bukan suara saya. Kemudian dia stop. Tapi yang didengar oleh si Tom Cruise itu perintah yang dari artificial intelligence itu. Wah, iya. Nah, ini kita bisa bercermin, Pak. Kalau di dunia spiritual kan ada yang mengatakan bahwa dunia makrokosmos, ada dunia mikrokosmos. Nah, kita mikro atau makro, Pak? Menurut mereka kita mikro. Kita mikro. Artinya bahwa kehidupan itu terjadi di situ. Iya. Terus kita akan jadi bercermin gini. Jangan-jangan kita mengalami proses evolusi kita juga terjadi karena tadi di film itu diceritakan bahwa musuhnya tidak terlihat. Nah, dalam keseharian kita sebenarnya kita juga berhadapan dengan musuh di dalam diri kita sendiri, Pak. Kita melawan pikiran kita sendiri, Pak, yang dalam tanda kutip musuh kita itu tidak terlihat. Iya. Ya kan? Nah, ini jangan-jangan kita juga sedang menghadapi itu, Pak. Nah, orang Barat kita sedang disesatkan oleh suara-suara itu gimana? Bisa jadi. Jadi sebetulnya cerita Mission Impossible itu bukan cerita baru di dunia spiritual. Bukan cerita baru. Yang simpel itu adalah kadangkala kan kita disesatkan oleh pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri berkembang liar kan? Iya. Nah, mereka para teknolog itu baru menemukan sekarang bahwa si program itu bisa berkembang biak sendiri gitu. Nah, di dunia spiritual kita sudah mengenal kalau pikiran bisa berevolusi, dia bisa membajak dirinya sendiri, dia bisa berbicara yang tidak sesuai dengan tujuan kita, ini kan. Nah, ini jadi kita mencoba untuk sedikit menyentuh budaya warisan leluhur, Pak. Ada leluhur kita dulu berpesan atau menyampaikan sesuatu yang menurut pandangan saya itu sangat bijak. Ketika kita menghadapi sesuatu dalam tanda kutip ini nanti yang sesuatu ini yang entitas tadi itu, Pak, bisa berwujud macam-macam dalam hal ini. Bisa penyakit, bisa kasus-kasus hal-hal yang lain lah yang secara umum. Nah, ternyata leluhur kita, nenek moyang kita tuh dulu sudah memberikan semacam cermin, semacam inilah simbol atau uberu, semacam apa sih ya? Pokoknya jangan lupa lah supaya kita berpatokan itu bahwa ada sebuah tembang yang berbunyi begini, Pak. Ditambah norono rene, ya kan? Tiwas ndedowo larane. Kita sudah sakit dan mencoba untuk disembuhkan di banyak tempat dan tidak pernah sembuh kesembuhan tadi. Ya, jebul tambane ono ning awake dhewe. Nah,
Ini obrolan tukang kopi, Pak. Iya. Gitu. Iya. Artinya sudah memberikan warning ya. Warning, ya. Sudah memberikan warning. Dan ternyata cerita di Mission Impossible itu bukan cerita baru ya. Iya. Bagi leluhur-leluhur kita seperti itu Iya. kan. Karena ya kita sangat mungkin dibaca oleh pikiran sendiri. Iya. Jadi leluhur kita visioner sebenarnya, Pak. Visioner. Sangat visioner ya. Entitas itu adalah pikiran. Iya. Jadi Ini bukan iklan mau nonton Iya. Mission Impossible loh. Jadi Enggak. teman-teman ngopi, pikiran itu sesuatu yang memberdayakan, tapi kita perlu juga mewaspadai. Seperti itu boleh? Iya. Karena Nah kan simpelnya kan gitu, kalau kita tidak menguasai pikiran, ya kita dikuasai pikiran. Kalau kita menguasai pikiran, kita bisa menjadi tuan atas pikiran. Dan itu yang seharusnya, Selayaknya. kita upayakan Supaya kita tidak semakin disesatkan oleh apa yang di Mission Impossible itu disebut entitas. Oke, jadi waspadai teman-teman. Entitas itu ada di sekitar kita, tepatnya ada di dalam diri kita sendiri. Karena ditambah ke kemana-mana, diobati di mana-mana pun, kesembuhan itu tidak akan didapat. Karena kesembuhan itu intinya adalah ada di dalam diri kita sendiri. Seperti itu, teman kopi, lebih kental kopi kita. Oke, ngopi dulu Pak Ben. Oke, Pak Agung, kayaknya kopi kita sudah tiris. Untuk nambah lagi kayaknya kita juga perlu ada menyadari keterbatasan kita bahwa kopi sesuatu apapun yang berlebihan tidak baik, kurang pun tidak baik. Kayaknya ini sudah cukup, Pak Agung. Atau kita selesaikan biar mumet dulu Pak Ben. Biar mumet dulu, Pak Ben. Tanggung kayaknya Pak ya? Tanggung, jadi kita habisin, kalau enggak ya kita kunyah ampasnya Pak Ben. Baiklah kalau begitu. Tidak ada aturan baku dalam warung kopi. Enggak ada aturan baku dalam teman ngopi, dalam ngopi gitu ya. Kita bisa bahas apa aja. Alien juga bisa kita bahas kan gitu. Kita bisa bahas dari hal yang sepele sampai hal-hal yang rumit, atau sesuatu yang sepele bisa kita rumit-rumitkan. Iya. Kalau sedikit kita rumitkan tadi tentang hubungannya dengan Panji Gumilang itu, pertanyaannya bisa kita balik Pak Ben. Seperti apa Pak? Kita tadi bicara tentang kalau Mission Impossible bilang entitas yang bisa berkembang sendiri kan, artificial intelligence yang berkembang sendiri. Dari sisi spiritual itu pikiran, yang dia berevolusi ya. Kalau kita nggak bisa ngatur, kita malah diaturnya gitu. Nah sekarang ini pertanyaan terbuka teman-teman ya. Teman-teman ngopi, ini pertanyaan terbuka dan bukan tentang benar dan salah. Kira-kira ini pertanyaan yang belum pernah ditanyakan di podcast manapun juga. Apa itu? Baru di teman ngopi ini. Kayaknya serem nih Pak. Apa itu Pak? Agak serem Pak Ben. Agak serem ya. Bentar Pak Ben. Oke. Kayaknya perlu kekuatan Pak. Kekuatan ampas Pak Ben. Kopinya biar. Ini perlu teman-teman pikirkan ya. Mari kita pikirkan baik-baik dan tulis di kolom komentar. Kita tadi sudah bahas tentang entitas yang bisa berkembang sendiri, artificial intelligence. Pikiran yang bisa menyabotase dirinya sendiri. Oke. Kira-kira Panji Gumilang itu adalah pikiran yang menyabotase dirinya sendiri, atau pikiran yang sedang berjalan di track pikiran itu sendiri? Atau kebalikannya? Iya, kayaknya perlu waktu khusus untuk merenungkan itu. Ya, biar teman-teman mikir ya. Karena siapa tahu itu adalah sabotase. Artinya dia sedang berperan sebagai James Bond ya, atau sebagai entitas itu. Mission Impossible itu nggak ada James Bond, Pak Ben. Oh, nggak ada. Kok zaman saya dulu itu James Bond, Pak. Itu mungkin sudah berubah, Pak Ben. Sudah berubah, Pak. Sudah berubah, Pak Ben. Karena sudah kalah James Bond. Itu kelihatan umur ya. Teman-teman kelihatan umur ya. Di zaman saya itu dulu kalau Impossible itu kan Mission Impossible itu yang seri James Bond terakhir kalau nggak salah Pak. Oh, enggak. Iya, yang. Mari kita mumet bersama. Ada Mission Impossible. Memang mumet ini. Beneran. Iya, dulu ada yang diperankan Roger Moore ya kan, Sean Connery ya kan. Nah, terus yang terakhir itu
berbeda lagi itu. Mungkin iya ya. Ini kan kalau kita bicara tentang dunia paralel, ini kan bisa berbeda-beda kan? Ya. Mission Impossible sekarang ya tokonya namanya Han, Ya. si Tom Cruise. Mungkin di dimensinya Pak Ben itu James Bond. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya Iya, kan? iya. Karena berbeda dimensi aja Pak Ben. Ini bukan tentang salah dan benar. Iya. Ini hanya karena dimensinya berbeda aja. Iya. Oke. Jadi saya di dimensi yang lebih tinggi atau lebih rendah, Pak? Kalau dalam hal ini, Pak? Ya kadang-kadang tinggi tapi kebanyakan rendah. Nah, tapi sebenarnya bukan tentang dimensi tinggi atau rendah, Pak ya. Kalau dalam hal ini sebenarnya bukan, Pak. Karena teman-teman ada yang mengelompokkan, ada dimensi 1, 2, 3. Ini yang umum ya. Sampai yang terakhir saya dengar ada dimensi 31. Itu sebenarnya apa itu, Pak? Sebuah kemajuan atau kita sedang memperumit diri, Pak? Kalau saya itu memperumit diri Pak Ben. Memperumit diri ya. Jadi orang yang mengaku sampai ke dimensi 31 itu karena dia ingin dianggap sudah mencapai dimensi yang tinggi. Nah, kalau kita melihat alam semesta, Ya. ini kan yang dikatakan yang atas mana, yang bawah mana kan nggak ada. Nggak ada. Dikatakan yang rendah mana, yang tinggi mana kan nggak ada. Nggak ada. Iya, saya setuju. Kalau kemudian alam semesta ini ada lapisan-lapisannya, lapisan yang tinggi mana, yang rendah mana kan nggak ada. Ya. Kalau misalnya saya ada di ini posisi kita gitu, saya ada di sini. Menuju ke dimensi 31. Ya tentu persepsinya naik gitu kan. Ya. Kalau ada di sini dimensi 31 itu kan turun. Turun ya. Kebalikannya ya. Nah, kalau yang di sini dimensi 31, lah kok ke kanan gitu. Melebar. Ini bukan tinggi atau rendah kan melebar gitu kan. Jadi tinggi rendah itu sebenarnya tidak tepat ya istilah itu ya. Kan nggak ada. Nggak ada ya? Karena di dalam dimensi, kalau kita bicara tentang dimensi kan memang nggak ada tinggi dan rendah. Ya. Dan kembali tadi yang menarik tadi Pak Ben. Apakah Panji Gumilang ini merupakan Pikiran. entitas tadi yang keluar dari program awal, iya kan? Saya mesti hati-hati nih ngomongnya. Dicek dulu Pak, ada tukang bakso nggak Pak? Atau orang-orang yang di luar ini yang merupakan entitas yang keluar dari program awal. Nah, Ini kan harus kita lihat kan. Ya. Sehingga persis kayak di film itu, sehingga orang-orang yang berada di luar yang keluar dari program awal, dia akan bilang bahwa ini merupakan program palsu. Nah, kalau ini yang keluar dari program awal, maka ini akan bilang bahwa ini adalah program palsu. Nah, Ya. nah itu yang mana coba? Itu PR Pak ya. PR. Teman-teman Mudah-mudahan. boleh komen di bawah. Boleh. Boleh, kalau nggak komen ya di grup Telegram. Oke, ini versi warung kopi ya. Versi warung kopi yang Versi teman-teman ngopi. ya belum pernah ada di podcast manapun. Ya. Belum pernah ada. Jadi siapapun, kalangan dari apapun boleh lah untuk menyampaikan pandangannya. Ya. Tapi ngomong-ngomong, teman ngopi ini warung kopi, Pak Ben? Karena kita teman ngopi ya namanya, kita biasanya kalau kita ketemu teman yang sama-sama hobi ngopi ya kita kadang-kadang mencari warung yang cocok untuk diskusi. Kadang-kadang ada warung yang kopinya Tapi ada warung yang enak, Pak Ben, sebelah sana. Oh, no. Punyanya Cak Evi. Wah, itu perlu kita sambangi. Iya, kopinya Iya. enak, Pak Ben. Katanya daerah Depok, Pak. Agak kesana sedikit. Agak kesana dikit. ya. Nah, nanti- Itu dimensi yang belum terjamah. Wah, sepertinya perlu dicoba. Iya, enak kopinya, Pak Ben. Iya. Karena nggak beli. Ya, siapa tahu itu kopi itu bisa menjadi obat, Pak. Ya, bagian dari proses penyembuhan pikiran. Betul, Pak Ben. Oke. Dan mudah-mudahan kan dengan pertanyaan, pertanyaan memang tidak harus selalu dijawab. Ya, Pertanyaan bukan dicari benar salah, ya. tetapi dengan bertanya kita berkembang pemikiran kita. Meluaskan. Ya, karena dengan pertanyaan ini kan jawabannya itu kan bisa dengan jangan-jangan gitu. Ya,
Jangan-jangan yang menjadi entitas liar ini Panji Gumilang. Ya, ya, ya. Jangan-jangan yang menjadi entitas liar ini adalah orang-orang yang tidak setuju dengan Panji Gumilang. Iya, ya. Jangan-jangan Panji Gumilang ini adalah entitas murni. Jangan-jangan orang-orang yang di luar Panji Gumilang yang tidak setuju ini adalah entitas murni. Kan kita Bisa. nggak tahu. Ada dua kemungkinan. Ada itu dua ada, kemungkinan. ya. Iya. Nah, kalau kita tidak pernah berani bertanya seperti ini kan, kita tidak tahu Oke, intinya. jalan pikiran sendiri. Atau kemungkinan yang ketiga, Nah, apa itu, Pak? jangan-jangan kita sudah dibajak oleh pikiran sendiri, sehingga mengira Panji Gumilang itu adalah entitas luar. Wah, Atau orang yang di luar Panji Gumilang ini kita kira entitas luar. Jangan-jangan yang dibajak itu pikiran kita, Pak Ben. oh. Itu lebih ngeri lagi, Pak. Mumet kan jadinya. Iya. Ini saya mumet ini karena kopi atau karena itu tadi, Pak? Karena entitas itu, Pak Ben. Ini saya perlu Entitas itu. waktu khusus untuk ini, Pak. Saya Gitu. kira saya perlu Pak. Perlu jeda dulu, Pak. Ini menyedot energi saya, Pak. Ada kemungkinan keempat, Pak Ben. Apa itu, Pak? Tapi nanti tambah mumet. Jadi, jadi kita tunda dulu Mohon aja. izin beri kesempatan saya untuk Pak, untuk memulihkan energi yang terkuras tadi. Untuk menarik Oh ya, untuk menarik. energi alam semesta. Ya, kebetulan di sini ada pakarnya, Pak, yang pakar energi, ya kan? Ada Mistik Priswas, Kundalini. Mistik Kundalini dari swastika, ya kan? Namanya apa dulu, Priswas? Yang Kundalini tah, mistik. Mistik Kundalini. Oke, nanti saya bisa minta tolong untuk ini, Ya. untuk Pemulihan. dari sisi energi. Jadi teman-teman ngopi itu ya begitulah, teman ngopi itu kita punya peluang untuk berbicara dari sisi apapun. Di sini tidak ada benar atau salah, Pak. Ya, karena bisa jadi itu tadi. Ya. Jangan-jangan yang dibajak itu kita. Nah, Itu. oke Pak Agung, saya pusing Pak Agung. Pak Agung, saya mohon Loh, izin. ini gimana sih? Pusing, Mau Pak, aku. ditambahin lagi kopinya? Terima kasih. Nanti ketemu lagi Pak Agung. Pusing saya udah nyerah saya Pak Agung. Curang